Tenang, betul. Tadi sudah, apa lagi yang lain? Ayo cepat. Bapak-bapak jangan diam. Apa? Harum, betul. Pas ada bunga. Apalagi? Eden. Ya, itu taman yang indah. Muncul kata apa lagi? Sama tumbuh satu kata. Begitu dengar kata taman yang beragam tanamannya. Betul, nggak cuma satu jenis. Tanah kana, betul. Ada lagi. Begitu beragam. Apa? Takjub. Iya. Ayo yang lain cepat. Apa? Ada kehidupan, ada kesegaran. Satu lagi. Apa? Nggak tahu. Kasian nggak tahu. Pasti tahu. Ini sudah berdekat, betul, hampir dekat. Oke. Apa kasih? Hampir dekat. Ayo. Oke, saya sebutkan. Harmoni. Loh, betul nggak? Karena di sebuah taman tidak mungkin hanya ada satu jenis pohon. Bunganya pun nggak cuma satu. Harmoni, betul tidak, saudara? Karena macam-macam pohon, tapi bisa disusun harmoni sekali. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Ayo kita belajar hari ini. Ya, saya lanjutkan dulu. Ini saya ngomong seperti orang lagi main puzzle. Tahu puzzle ya? Saya buat kepingan-kepingan dulu. Soal datanglah kerajaanmu, ada kepingan di Taman Eden, lalu kepingan lagi dunia lagi kacau, orang lagi egois, ya orang lagi capek, ini kepingan-kepingannya. Nanti kita akan lihat sebuah gambar dalam pasal itu. Yang berikut, saya ajak saudara berpikir begini. Sesibuk-sibuknya kita, sibuk sekali, sibuknya luar biasa. Entah harian, entah kita ikut tur, atau kita harus tugas keluar state lain atau keluar negeri. Nah, akhir daripada semua kesibukan itu, kita ini harus kemana? Akhir daripada semua kesibukan, baik sepanjang hari maupun setelah harus pergi seminggu atau 2 minggu, akhirnya itu kita mesti kemana? Nah, pintar-pintar kalau gitu. Pulang. Saudara, ini konsep penting dalam hidup kita. Satu-satunya Tuhan, dengarkan, ada banyak Tuhan di dunia ini, tapi satu saja, yaitu Bapa kita di surga, yang selalu berkata, come home, pulang. Betul? Saudara masih ingat Billy Graham? Masih ingat John Sung? Saya belum pernah ketemu ada pendeta seperti dua ini. Apa yang saya belajar dari mereka dua? Setiap akhir daripada khotbah mereka tidak akan pernah tidak. Billy Graham dan John Sung akan nyanyi lagu pulang anakku pulang. Come home, come home. Masih ingat? Kenapa? Saudara, mari kita jujur. Apa yang saudara pikirkan kalau saudara ketemu seseorang yang selama dia hidup itu nggak pernah bisa berkata aku mau? Kira-kira orang itu bagaimana? Pernah renung nggak? Kalau saudara pernah ketemu orang umur hidupnya nggak pernah bisa berkata aku mau pulang, orang itu bagaimana? Ayo, masa sih nggak pernah mikir? Bisa bayangkan kalau saudara ketemu orang nggak pernah bisa berkata aku mau pulang, dia nggak pernah ngomong itu. Cepat, orang itu bagaimana? Mak punya harapan, dia pasti menderita. Di dalam bahasa Inggris, kata rumah itu ada 2 kata benda. A house dan a home. Betul? Sayang sampai hari ini dalam bahasa Indonesia kita tidak pernah ketemu terjemahan home. Belum ada. Rumah tangga, bukan Pak Dijaya. Home itu sulit diterjemahkan. Betul? Coba kalau saya ajak saudara berkata begini. Percayakah saudara, tidak semua house itu home. Nah, kalau saudara ngerti terjemahan ini, maka saudara akan ngerti home itu bukan rumah tangga. Betul? Oke. Sebuah house menjadi home itu apa karena mahalnya rumah itu, atau arsiteknya bagus, interior bagus, atau apa? Coba jawab. Ayo cepat ini. Ayo. Apakah begitu? Sebuah house akan jadi home itu karena mahalnya? Ya atau tidak? Bukan. Nah, karena harmoninya. Ini penting. Kata harmoni yang saya cari dari tadi. Siapa kalau begitu
yang menentukan sebuah house jadi home. Oke, penghuninya kurang tepat. Nah, kalau saya hampir betul, dengarkan dulu, saya stop dulu ya. Penghuninya begini. Kalau sudah ke Jakarta atau Surabaya, yang kota-kota besar, banyak rumah yang mewah-mewah, saudara. Di Jakarta harga rumah segila-gila. Itu Kelapa Gading tuh nggak ada yang di bawah 1 miliar sekarang. Saya pikir rumah mahal sekali. Coba lihat, nggak semua ya, tapi ini contoh. Berapa banyak rumah-rumah mewah di Indonesia yang menikmati pembantunya? Ayo, ya atau tidak? Kenapa? Karena invest. Atau kalau mereka bukan karena invest. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau cuma penghuni belum tentu. Nah, kalau pembantu memang penghuni juga, bukan? Nah, yang betul adalah yang bisa membuat sebuah house jadi home itu suami istri yang harmonis. Katakan amin. Betapa celakanya hidup kita kalau rumah kita just a house. Capek sepanjang hari bekerja, mau pulang itu malas sekali. Ngerti maksudnya? Dalam berapa konseling, saudara, saya dulu nggak ngerti. Ternyata ada berapa suami ini di Indonesia ya. Ada berapa suami kalau pulang malam itu harus telepon dulu. Entah yang terima anaknya atau pembantunya, tanyanya gini, mamamu sudah tidur atau belum? Kira-kira tahu kalau ada suami mau pulang tanya begitu dulu tuh kira-kira kenapa? Sebab macan galak itu belum tidur. Bayangkan, rumah semahal apapun, kalau just a house, nggak ada taman di situ. Saudara dengarkan ini. Mengapa setan? Dia nggak benci gereja. Setan tidak benci orang kebaktian. Maka itu Sunday service tetap berjalan. Setan cuma benci satu hal. Itu saya kaget waktu saya mempelajari ini. Setan sangat benci keluarga harmonis. Catat ini baik-baik. Jawab iya atau tidak? Mereka itu akan jengkel betul kalau melihat suami istri harmonis. Kurang ajar mereka. Dengan berbagai cara mereka akan merusak. Apa saja dibuat. Suami istri, dengarkan. Itu sebabnya mengapa Yesus Tuhan mengajar kita doa, nggak minta rumah, nggak minta uang, nggak minta mobil, nggak minta apa-apa. Minta satu, datanglah kerajaan-Mu. Dan kerajaan itu harus datang di keluarga kita lebih dulu. Katakan amin. Begitu pula Taman Eden. Kalau Papa minta supaya Taman Eden itu dibuat kembali, itu bukan somewhere. Buatnya tidak. Jawabannya di mana dulu? Di rumah. Saudara lihat ini. Mengapa kriminalitas makin bertambah, nggak makin kurang? 80 sekian persen, hampir 90% pelaku kriminal itu pasti anak muda. Karena mereka nggak punya home, just a house. Kalau mereka pulang ke rumah, mereka lihat neraka. Betul? Sama persoalan. Kalau suami istri yang harmonis yang membuat rumah a house jadi home, maka dengarkan, sama. Kalau surga tidak turun ke rumah tangga kita, pasti neraka yang datang. Dan sama, siapa yang menciptakan neraka? Kalau suami istri hidup gak harmonis, itu neraka, saudara. Maka itu mari kita jujur. Seaktif apapun pelayanan kita, rumah kita seperti apa? Anak-anak jadi bodoh bukan karena dia bodoh. Kenapa? Bagaimana anak-anak bisa belajar? Anak-anak jadi bodoh itu bukan karena mereka bodoh. Dengarkan. Sepinter-pinternya anak. Oke, dengarkan. Sepinter-pinternya anak. Jenius sekalipun, smart. Kalau seminggu 3 kali
2 kali, 4 kali dalam seminggu.